Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Surahno. Pada kali ini kita belajar ikatan kimia pada bagian yang ketiga, yakni tentang bentuk molekul. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan memahami ayat-ayatnya agar bisa bermanfaat dunia dan di akhirat kita. Nah, teman-teman sekalian, pada pelajaran bentuk molekul ini, maksudnya bagian ketiga dari ikatan kimia bentuk molekul ini. Nah, ada beberapa cara, diantaranya adalah teori domain elektron. Nah, seperti ini. Nah, definisinya dulu bentuk molekul. Bentuk molekul adalah sini ya, saya ini kan. Nah, bentuk molekul adalah susunan ruang atau geometri. Jadi di dalam 3 dimensi ya, mestinya ya, susunan ruang itu berarti 3 dimensi. Susunan ruang atau geometri dari atom-atom dalam molekul. Jadi atom-atom di dalam molekul itu membentuk suatu bentuk tertentu di dalam ruangan. Maksudnya 3 dimensi. Nah, teori domain elektron ataupun penyempurnaan dari VSIPR yang namanya domain itu adalah daerah atau wilayah. Maka domain elektron bisa kita sebut dengan daerah atau wilayah yang kita bisa temukan elektron-elektron. Nah, kemudian batasannya atau aturannya, ikatan rangkap 2 atau 3 dianggap hanya satu ikatan saja. Nah, kemudian pasangan elektron bebas PeB, pasangan elektron bebas, tolakannya lebih besar daripada pasangan elektron ikatan, daripada PeI. Kemudian urutannya seperti ini. PeB dan PeB paling besar, kemudian baru PeB PeI itu yang kedua. Yang paling kecil adalah PeI PeI, pasangan elektron ikatan, pasangan elektron ikatan. Jadi masing-masing pasangan mempunyai tolak menolak, dan tolak menolaknya itu ada rankingnya. Jadi nanti akan membentuk suatu tolakannya itu akan menentukan suatu ruangan tertentu, sehingga nanti akan berpengaruh pada bentuk molekul. Nah, rumus yang digunakan adalah seperti ini: AXMEN, di mana A adalah atom pusatnya, kemudian X adalah pasangan elektron ikatan, E adalah pasangan elektron bebas, sedangkan M dan N mengikuti indeks dari X, M-nya, maka jumlah PeI-nya atau jumlah pasangan elektron ikatannya, dan N adalah jumlah PeB-nya. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mulai penggunaan rumus atau tabel. Nah, dimulai dari jumlah domain elektronnya itu 2. Jumlah domain elektronnya 2. Di sini PeB-nya ini PeB-nya 2. Maka di sini jumlah domain elektronnya 2, PeB-nya 2, maka PeI-nya 2, PeB-nya berarti 0. 2 domainnya semuanya adalah PeI, PeB-nya 0, maka susunan elektronnya atau geometri elektronnya adalah linear, kemudian bentuk molekulnya juga linear. Contohnya adalah BeCl2 atau MgCl2. Nah, kemudian untuk yang domainnya 3, maka akan terjadi rumusnya adalah A3 ya. Ini ada 2 varian. Jadi 3 itu 2 1 atau 3 0. 21 artinya PeI-nya adalah 2, PeB-nya 0. Maaf, 21. Ini angka 1. Jadi
ini 2, ini 3, kemudian ini 2, ini 1, maka di sini rumusnya adalah A X-nya 2, E-nya 1. Maka geometri atau bentuk elektronnya seperti ini, ruangan elektronnya seperti ini, kemudian bentuk molekulnya adalah seperti bengkok, seperti huruf V, seperti ini. Nah, varian yang kedua, 3, ini adalah di sini 3, di sini 0. Nah, kalau 3 0 berarti, nah, ini segitiga planar, rumusnya adalah AX3 E0 atau AX3 saja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau 4, ini kalau 3 ada 2 varian, kalau 4 nanti ada 1, 2. Ada 2 varian pula. Jadi kalau 4, ini yang pertama adalah 2, 2. Yang kedua nanti 3, 1. Ini. Kemudian yang ketiga adalah 4, 0. Nah, seperti ini. Maka kalau 2, 2, maka rumusnya adalah AX2E2. Karena domain elektronnya 4, maka bentuk elektronnya adalah tetrahedral. Karena ada PeB2, maka yang 2 ini, yang 2 yang atas ini digantikan dengan PeB, maka bentuknya adalah menyerupai huruf V seperti ini. Menyerupai huruf V. Nah, varian yang berikutnya 4 bisa terjadi 3, 1. 3 PeI, 1 PeB-nya 1. Maka kalau 3, 1 bagaimana rumusnya? Maka ini adalah AX3E1. Kalau E-nya 1 bagaimana? Nah, seperti ini. Jadi akan 1 PeB-nya bebas, mau di mana saja bebas, karena di sini adalah tetrahedral. Tetra artinya 4, hedral artinya bidang. Jadi ada bidang 4 yang semuanya 4-4-nya itu sama atau simetris, maka mau diambil manapun bentuknya tetap sama. Jadi seperti ini. Jadi kalau tadinya tetrahedral, kemudian digantikan PeB1 yang atas, maka akan menjadi piramida trigonal seperti ini. Bentuknya piramida trigonal. Lanjut, kalau 4 terdiri dari 4, jadi A, X4, E-nya 0, maka bentuknya adalah seperti ini. Maksudnya 4-4-nya adalah pasangan elektron ikatan. Maka antara bentuk elektron atau geometri elektron dan bentuk molekul sama, yakni adalah tetrahedral. Nah, seperti itu. Lanjut. Untuk yang domain elektronnya 5, ini ada beberapa varian. Sini bisa 2, 3. Nah, ini 5 bisa 3, 2. Nah, ini 5 bisa 4, 1. Ini 5 bisa 5, di sini 0. Nah, seperti itu. Untuk 5, ini 5 berarti adalah segitiga bipiramid atau bipiramida. Nih. Jadi ada segitiga, kemudian atas dan bawah. Nah, seperti itu. Bentuknya seperti ini. Ada nah, seperti ini ya. Ini yang bentuknya aslinya seperti ini. Nah, kalau PeI-nya ada 2, maka PeB-nya ada 3, maka AX2E3. Nah, kalau E-nya 3, nah, fokusnya adalah yang dirubah atau yang gantikan dengan PeE-nya adalah di bagian atas, kemudian bagian samping,
dan bagian samping. Maksudnya fokus kalau ada 5 maka yang bagian segitiga mendatar. Nah, kalau bagian segitiga yang mendatar yang dipakaikan PEB maka bentuknya kalau dikurangi 3 digantikan PEB 3 maka bentuknya menjadi linear seperti ini atau bentuk lurus. Kemudian kalau 5 elektron domain elektronnya 5, X-nya atau PEI-nya 3, PEB-nya 2, maka di sini nah, karena yang dirubah fokusnya adalah yang segitiganya, maka yang tadinya segitiga maka akan menjadi yang segitiga tadi akan dikurangi, maksudnya menjadi 2. Nah, jadi 3 tersebut 2 tersebut yang digantikan PEB adalah yang bagian segitiga datar, maka akan menjadi seperti ini. Jadi akan menjadi bentuknya adalah bentuk T seperti ini. Kemudian kalau yang domainnya 5, X-nya 4, E-nya 1, maka nah yang fokusnya tadi yang segitiga tadi, maksudnya PEB-nya diganti 1 sehingga menjadi seperti ini, tetrahedral terdistorsi. Nah, kemudian kalau semua domain elektron 5-5-nya itu tanpa elektron bebas seperti ini, maka bentuknya adalah bipiramida trigonal. Nah, seperti ini. Bentuk elektron, bentuk geometri elektron dengan bentuk molekul sama. Oke. Kemudian lanjut, kalau domain elektronnya 6, maka nah, bentuknya adalah oktahedral seperti ini. Okta artinya 8, nah, hedral artinya sisi. Jadi ada 8 sisi yang sama. Nah, ini ada beberapa varian. Nah, ada 3 varian untuk 6. Ini 1, 2, 3. Nah, bisa 4, 2, bisa 5, 1, bisa 6, 0. Nah, kalau 4, 2 maksudnya A X4 E2. Kalau E2 menempati yang mana? E2 itu maka fokusnya adalah yang atas bawah. Atas bawah ditempati oleh PEB. Maka bentuknya akan menjadi segi 4 planar seperti ini. Jadi yang atas bawah digantikan oleh PEB. Kemudian kalau 51 A X5 E1 maka nah baik atas atau bawah sama. Nah, maka bentuknya seperti ini, piramida persegi seperti ini. Oke. Kemudian kalau 6-6-nya semuanya adalah PEI, maka seperti ini. Bentuk geometri elektron dengan bentuk molekul sama, maka bentuknya adalah oktahedral. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh misalkan ya. Contoh misalkan bentuk molekul CH4. Kita harus mengetahui elektron valensinya dulu. C nomor atomnya adalah 6. Maka nomor atomnya 6, elektronnya adalah 2, 4. Elektron valensinya 4. Kemudian H elektron valensinya 1. Maka di sini saya tulis 1. Nah, maka CH4 adalah seperti ini. C ada 4 elektron valensi plus 4H. Seperti ini akan menjadi CH4. Nah, seperti ini. Ingat, atom pusat CH4, atom pusat biasanya adalah yang lebih sedikit jumlahnya. C-nya 1 hanya 4, maka atom pusatnya adalah C. Nah, bagaimanakah cara menentukan bentuk molekul? Nah, ini C-nya ada 4 elektron valensi, hanya ada 1. Nah, dipakai bersama semuanya. Nah, maka di sini jumlah domainnya berapa? Domain elektronnya berapa? Domain elektronnya ada 4 pasang ya.
4 pasang. Kemudian PEB-nya berapa? Nah, PEI-nya berapa? Nah, PEB-nya kosong karena di sini semuanya adalah empat-empatnya dipakai untuk berpasangan semua, berikatan semua. PEI-nya ada 4. Maka nah, apa yang bisa kita tentukan adalah konfigurasi ataupun geometri elektron. Geometri elektronnya adalah tetrahedral. Tetrahedral itu bagaimana? Bentuknya adalah seperti ini. Bentuknya seperti ini. Nih, tetrahedral. Jadi C. Karena ini tidak ada PEB-nya, maka antara geometri elektron dengan bentuk molekul sama. Jadi C ada 4 dikelilingi oleh H. Nah, seperti ini. Tidak ada PEB sama sekali. Jadi bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Nah, seperti itu. Contoh yang lain, misalkan NH3. N nomor atomnya 7. Nomor atomnya 7 berarti 2, 5. H nomor atomnya 1 berarti 1. NH3 berarti N nomor atomnya elektronnya 5, 1 2 3 4 5 plus 3H. Nah, seperti itu. Maka akan menjadi N kemudian gini 1 2 3. Nih. Hanya saya tempatkan di sini, dan di sini. Nah, ini domain elektronnya berapa domainnya? Domain daerah elektron yang mengelilingi atom pusat ada 1, 2, 3, 4. Domain elektronnya ada 4. Karena domain elektronnya ada 4, maka geometri elektronnya apa? Maka tetrahedral. Tetrahedral. Ada tetrahedral. Geometri elektronnya adalah tetrahedral. Geometri elektronnya adalah tetrahedral. Tetrahedral. Kemudian PEB-nya berapa? PEI-nya berapa? PEI itu yang dipakai untuk ikatan. Berarti ini ada 1. Ini PEB ya. Ini PEB. Ini PEB. Jadi PEB-nya ada PEB ada 1 pasang. PEI-nya ada 3 pasang. Nah, maka geometri elektronnya tetrahedral, tetapi yang molekulnya nanti akan berbeda. Begini, N, maka bentuknya kan tetrahedral. Tetrahedral itu seperti itu. Maka ada 1 pasang ditempatkan di atas atau di bawah sama aja. Jadi akan jadi seperti ini. Nih. Ini ada H, ini ada H, ini ada H. Pasangan elektron bebasnya di sini. Nah, maka ini bentuknya adalah menyerupai piramida. Jadi sebuah piramida. Jadi bentuknya piramid nih, segitiga piramid. Nah, seperti ini. Jadi bentuknya aslinya seperti ini, tetrahedral, tetapi karena ada 1 pasang PEB maka dia akan menolak. Ini sudutnya lebih kecil daripada ini, jadi lebih kecil. Nah, demikian contoh-contoh yang kita bisa jelaskan. Kemudian saya bisa contoh yang lain, misalkan PCl5 misalkan ya. Maaf ya. PCl5 PCl5 atau PCl3 atau PCl3 dulu aja ya, PCl3.
PCl3. Nah, kita lihat P dengan nomor atom 15 berarti 285. Kemudian Cl 17 287. Maka PCl saya bisa tulis P ada 5 1 2 3 4 5 plus Cl jumlahnya 3. Nah, ada 7 elektron. Ini ada 7. 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7. Nah, seperti ini. Akan menjadi PCl3. Ingat, atom pusatnya yang mana? Yang P. Karena yang lebih sedikit P, kemudian jumlah elektronnya adalah 5, di sini dipakai 3, berarti ada sepasang. Satu pasang. Satu pasang. Satu, dua, tiga. Ini yang dipakai untuk Cl. Cl. Nah, ini yang dari Cl dipakai 1, dari Cl, dari Cl. Maka seperti ini. Ini adalah PEB. Ini PEI, ini PEI. Ini semuanya PEI. Jadi domainnya berapa? Domain ada 1 2 3 4. Ada 4. Oke. Karena domainnya ada 4, maka geometri elektronnya adalah tetrahedral. Kemudian PEI-nya ada 3. Kemudian PEB-nya ada 1. Maka sama dengan tadi, sama dengan NH3 tadi, maka bentuknya adalah trigonal piramida. Jadi seperti ini, P ada 2 elektron, ada 3 gini. Nah, seperti ini. Jadi bentuk molekulnya, BM-nya adalah trigonal. Maaf, bukan trigonal tetapi piramida. Segitiga piramida atau piramida. Nah, seperti itu. Kalau PCl5 akan menjadi P ada 5 1 2 3 4 5 terus plus 5Cl seperti ini. Nah, akan menjadi P. Cl nya ada 5, 1 ini ya, P 1 2 3 4 5 ini. Nah, ini dari P, Cl, ini dari Cl, ini dari Cl, 1 2 3 4 5. Nah, maka seperti itu. Nah, ini berarti domainnya ada berapa? Ada 5 pasang, 5 domain. Kemudian PEI nya ada, ini semuanya elektron ikatan semuanya. PEI ada 5, jadi PEB nya ada 0. Maka bentuk
atau geometri dari elektron itu namanya segitiga bipiramid atau piramida segitiga. Nah, segitiga bipiramid, segitiga bipiramid, segitiga bipiramid. Ini segitiga bipiramid atau piramida itu ya. Sebentar. Ini geometrinya adalah trigonal piramida. Karena tidak ada pasangan elektron bebas, maka GE, geometri elektron, dengan bentuk molekul sama. Bentuk molekul trigonal bipiramida juga, jadi sama. Atau segitiga bipiramida sama ya. Jadi trigonal bipiramida. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada manfaatnya dan belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau dirasa perlu, kalau ada manfaatnya silahkan diberikan tanda jempol ke atas. Kalau tidak ya ke bawah, tidak masalah. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.